Masa yang bodoh. penyalipan Kristus rencana manusia? Dari mana rencana manusia? Ini Betul Pak, kau buktikan kamu bahwa itu rencana Allah 1 kali 24 jam. Ini diam dulu, diam. Dalam Matius 27 itu mana? Kamu pengajar sesat, Buktikan, kamu jangan kau sesat kamu. situ. Saya Bodoh. Timotius mengatakan kamu Saya pengajar sesat. dari dulu Pengajar apa yang saya kamu sampaikan pengajar konsisten sesat dengan kamu. Alkitab. Kurang ajar kau ini. Diajarin kamu Alkitab. Ajaran baru dari mana penyalipan Kristus itu adalah rencana Matius 27 manusia? itu di mana ada Kapan rencana manusia Allah? merencanakan penyalipan? Manusia siapa? Mana? Ada aja kamu. Pengajar sesat kau nih, kurang ajar kau. Bahwa itu adalah Tadi kamu rencana Allah makin dalam hati, kau Matius makin 27. banjantung kau tadi. Semua yang Orang dikatakan itu adalah ngalang-ngalang, manusia. motong-motong kamu Jangan tadi. bodoh Gak di ada sini. adab kamu, gak ada integritas kamu. Dengan bacaan Bagaimana kau nggak kamu ngerti ini? apa-apa. Kamu tahu dari mana bahwa penyalipan Yesus rencana manusia? Ini rencana Tuhan nih, kehendak Tuhan nih. Kamu tahu nggak? Matamu lihat itu, matamu coba lihat. Nah, coba lihat nih. Ini. Manusia bodoh Nih. tiba-tiba Kamu lihat, kamu ke diam atas, kamu. Ada aja kamu dari tadi ngaur kamu. Ada aja kamu makin ngaur aja kamu ngajar. Mata pisau apa ini? Intinya untuk Yang ini rencananya. adalah mata jelek ini. Mata pisau apa? Mata pisau ada aja kau dari tadi. Kau makin ngaur aja dari tadi. Ada saja kamu. Pak Bom, turunkan dulu dia Pak Bom. Biarkan saya bernarasi dulu. Orang-orang ini pengajar sesat kamu biarkan di sini. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nah, kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Itu Edis yang ngomong teman-teman ya. Edis yang ngomong, bukan saya. Kalau mau marah jangan kepada saya. Videonya viral kok di mana-mana. Dan saya nggak bisa tampilkan lantaran komputer saya masih di dalam kardus teman-teman ya. Saya lagi packaging untuk siap-siap mau pindahan. Tetapi tempat yang mau saya pindah ini sedang bocor. Ini lagi pusing saya teman-teman. Mau pindah, tapi tempat tujuan saya masih bocor. Tapi minimal tujuannya jelas. Daripada yang sebelah tujuannya nggak jelas kan gitu. Ini tujuannya jelas, tapi harus dibereskan. Dan di sini teman-teman, ya saya mau sampaikan juga bahwa ada salah satu Polikardus yang bernama Robert Lele teman-teman. Jadi dia ingin menjawab masalah dari Polikardus yang lagi ribut gara-gara Edis ini. Kan Edis bilang yang bilang penyalipan Yesus adalah rancangan Tuhan, ya rancangan Allah Bapa itu adalah Kristen yang gila. Jadi Robert Lele nggak mau disebut sebagai Kristen yang gila. Dia nggak mau teman-teman. Dan dia juga nggak mau ada di kubu orang-orang yang tidak setuju dengan Edis. Jadi dia ambil jalan tengah. Nah ini pintarnya Robert Lele ya. Saking pintarnya offside dia teman-teman. Saking pintarnya ya menggunakan analisa sendiri, asumsi sendiri. Jadi memang ajaran mereka ini banyak sekali yang berasal dari asumsi-asumsi sendiri. Bahkan kemarin saat diskusi yang terjadi ya antara tim Apologet Islam Indonesia dengan tim Pendeta Arom, ada Robert Siringgo-Ringgo serta Ibu Karyani, itu saya makin yakin bahwa mereka ini semua dituntun oleh sibilis teman-teman. Karena mereka semua bisa bikin ajaran sendiri. Mereka bisa mengasumsikan ajarannya sendiri, menafsirkan ajarannya sendiri sesuka hati mereka. Udah seperti nabi-nabi aja mereka nih. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Dan ini makin mempertegas bahwa ajaran ini ada yang salah teman-teman. Ya, ada yang salah. Dan saya berharap
lewat video ini bisa mengedukasi kalian semua, di mana Robert Lele mengatakan, iya, kita nggak akan bilang bahwa penyalipan itu adalah rancangan dari Tuhan. Enggak. Ternyata penyalipan itu bukan rancangan Tuhan dan bukan rancangan sibilis. Nah, jadi diambil tengah nih, bukan dua-duanya, tapi rancangan dari manusia. Rancangan manusia, teman-teman. Jadi manusia bisa membuat rancangan sendiri dan tidak tergantung oleh Tuhan dan juga sibilis. Jadi manusia itu dianggap sebagai makhluk spesial di mana Tuhan sendiri itu tidak bisa mengintervensi kehendak bebas manusia. Jadi kalau manusia pengen apa, dia bisa lakuin. Tuhan nggak bisa gagalkan, Tuhan nggak bisa batalkan, dan Tuhan tidak punya kendali atas manusia tersebut. Nah, ini yang ingin dipertegas oleh yang namanya Robert Lele ini ya. Jadi dia bilang, inilah spesialnya kita sebagai manusia. Kita bisa menentukan sendiri. Beda dengan ciptaan yang lain. Wih, makin panas dan makin membingungkan. Makin membingungkan, teman-teman. Ya, coba kita dengarkan dulu bagaimana pengajaran dari Robert Lele ini, teman-teman ya. Yang nyata dimuliakanlah Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 11 itu, biarlah semuanya dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan Allah Bapa. Jadi poinnya adalah kasih yang nyata itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Allah berencana segala sesuatu, segala sumber rencana itu dari Allah Bapa. Yesus yang melakukannya dan Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu ketika dia menjadi manusia, dia tidak taat kepada kemanusiaannya, tetapi taat kepada kasih Allah. Makanya kalau kita bilang bahwa Allah itu kasih, karena ketiganya itu saling mengasihi. Bapa menghormati anak, anak menghormati Roh Kudus menghormati Allah Bapa. Makanya dengan kasihnya yang nyata itu, dia datang ke dunia ini, kemudian dia tunduk dan taat kepada kasihnya. Bukan karena dia tunduk dan takluk kepada Bapa. Ketika waktu dia tidak melakukan itu, dia takut, wah kalau saya tidak melakukan ini, maka dia akan musnahkan saya, Bapa akan memusnahkan saya. Tidak seperti itu, Pak Bom. Jadi kita harus mengetahui tentang prinsip-prinsip Allah, bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil, dan Allah itu kudus. Jadi kalau kita ngomong bahwa dia takut dan tunduk kepada Bapa, kalau seandainya dia tidak melakukan, maka dia akan dimusnahkan. Ya, itu terserah apa pandangan Pak Bom. Tetapi pandangan saya terkait dengan rencana Allah, dia sudah menyatakan sejak awal, bukan ada rencana lain bahwa dia harus disalibkan. Karena begitu besar kasih Allah. Kita kembali lagi ketika waktu Tuhan Yesus dibaptis, karena begitu besar kasih Allah. Rencana Allah itu kasih. Makanya setiap apa yang dikatakan tentang kasih. Ya, jadi Allah itu kasih karena dia tunduk kepada kasihnya sendiri. Bukan karena dia takluk dan tunduk kepada Bapa itu karena dia takut dimusnahkan. Tapi karena kasih. Pak Bom. Shalom, selamat pagi. Bagi salam. Jadi begini bro, kalau saya lihat ya, ini minta maaf ya, kalau memang kalau rencana, karena rencana itu tidak boleh ada manusia masuk di dalam itu bro. Karena perencanaan penyaliban maupun itu, iblis pun manusia tidak bisa masuk. Karena ini saya belum masuk dalam tabernakel. Karena Yesus itu kan dia adalah imam, dia adalah raja, dia adalah nabi. Di dalam tabernakel yang kita bahas di dalam Ibrani 9, kalau saya masuk di tabernakel, rencana maupun rancangan tidak boleh manusia masuk dalam hal itu. Karena ini masalah Mesias. Karena Jadi kalau dia menyerahkan dirinya gimana Pak Bom? Itu bukan apakah dia menyerahkan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada manusia? dia menyerahkan dirinya kan kepada Bapa toh. Kan dia akan mati, dia mati kan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tapi kalau dia mati, dia punya apa? Dia menyerahkan itu nyawanya kan kepada Bapa. Tapi kalau dia mati itu kan atas kehendak manusia yang berdosa itu. Nah, sekarang yang menyalibkan manusianya kan? Kan kehendak manusia karena dosa manusia sudah masuk dalam dunia. Bukan Bapa bunuh anak. Dosa itu yang membunuh. Iya. Coba Pak Bom. Begini bro, kalau begini bro, kalau kita diskusi, begini bro, sebentar bro. Kita kalau diskusi, kalau kau ngomong, kok saya diam,
Saya dari tadi ngomong kok potong-potong jadi nggak enak loh begitu bro. Bisa tuh kasih kesempatan saya ngomong tuh. Karena dari tadi saya ngomong, saya punya waktu sedikit sekali. Nah begini bro, saya bukan apa tidak menghormati, tapi karena kalau kita masuk di ini ya, di apa, di dalam kitab Ibrani, bahwa yang tadi kan saya sudah sampaikan ayat-ayatnya. Nah, kalau di sini kan Kristus ini kan dia datang, dia taat kepada Bapa. Itu tadi Filipi 2 ayat 8 tadi itu. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Berarti dia taat itu bukan kepada manusia. Nah, posisi kalau memang dia rencana adalah rencana manusia, berarti dia taat sama manusia. Dia bukan taat kepada Bapa. Berarti kalau Anda mengatakan bahwa itu rencana manusia, berarti dia taat sama manusia, dia takut sama manusia. Nah, makanya tadi kita baca di Matius 27 ayat 40, kan orang-orang kan bilang gini, kan ini kan kita bicara 1 kali 24 jam, orang bilang, kalau engkau anak Allah, kau turun di atas kayu salib itu, turun. Tapi kan karena rencana Allah Bapa, dia taat, makanya dia tidak mau turun. Kalau dia bisa turun, dia bisa lepaskan dari salib, karena dia Tuhan Maha Kuasa. Tapi karena kalau memang rencana manusia, dia bisa turun. Tapi karena rencana Allah Bapa, dia taat bro. Dan itu pun juga kalau umpamanya lari ke rencana iblis, dia bisa melawan iblis, tidak mungkin dia disalibkan. Karena memang rencana Allah Bapa sudah sesuai dengan tipologi yang diajarkan di dalam Yohanes 3 ayat 40. Dia punya tipe di Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Antitipenya di Yohanes 3 seperti anak manusia ya. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, begitu pula juga anak manusia ditinggikan. Makanya salib yang terkutuk ini harus manusia yang bernama Yesus. Dia harus merubah itu. Karena dia memang benar-benar, ya, dia benar-benar Allah, memang dia benar manusia. Karena Allah pribadi kedua, dia menambahkan kodratnya menjadi manusia. Nah, benar-benar dia Allah, benar-benar dia manusia, satu pribadi. Nah, makanya dia harus mengubah kutuk itu. Jadi kalau manusia yang rencana manusia, saya pikir semua sekolah STT tidak menerima pendapat bro. Oke, Begitu, bro. saya Silakan, jawab ya Pak Bomong ya. silakan. Silakan. Jadi kalau dibilang ada rencana manusia karena sudah diserahkan kembali kepada manusia. Kenapa Allah itu, Yesus itu dalam kemanusiaannya menyerahkan kepada manusianya itu sendiri? Karena kasih. Dia taat kepada Bapa bukan karena dia tunduk dan takluk kepada Bapa, bukan karena dia takut nanti akan dimusnahkan. Sekali lagi, penekanan saya karena Allah itu kasih. Ketika waktu dia menyerahkan dirinya kepada manusia juga karena kasih. Jadi apa rencana manusia? Kasih yang saya berikan kepadamu, silahkan perbuatlah sesuai apa yang engkau inginkan. Apa yang dilakukan Yesus itu bukan karena apa rencana manusia. Loh, rencana manusia memang mau memenuhi Yesus. Dengan cara apa? Disalibkan. Semua data yang disampaikan dalam Matius 27 itu, dari ayat 18 mereka dengki kepada Yesus. Mereka katakan salibkan dia. Sekali lagi penegasan, apa Pontius Pilatus tanya kepada mereka? Apa yang saya harus perbuat? Salibkan dia. Bukan berarti bahwa itu adalah suatu hal rencana Allah menyuruh kepada manusia untuk supaya ayo katakan salibkan dia. Tidak ada di situ. Itu kehendak manusia. Artinya kehendak manusia itu adalah rencana manusia itu sendiri. Tetapi Allah mengetahui segala apa yang direncanakan manusia. Makanya saya mengulas kembali terkait dengan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tuhan tahu bahwa nanti manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan merencanakan segala sesuatu rancangan damai sejahtera. Karena Tuhan Allah mengasihi manusia. Jadi segala sesuatu itu dikembalikan kepada manusia. Karena Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarannya. Karena kasih. Sekali lagi, dasar dari iman Kristen adalah Allah yang kasih itu, dan Allah tidak pernah keluar dari prinsip Allah itu sendiri, yaitu kasih. Kalau seandainya dia ngomong, sekali lagi saya penegasan di sini ya, bahwa kalau seandainya Yesus takut kepada Bapa, ya berarti itu bukan yang namanya kasih. Tapi itu karena ketakutan, ada perintah atasan kepada bawahan. Tetapi rencana Allah yang tadi Pak Bomom sampaikan, bahwa rencana Allah itu adalah kasih dan damai sejahtera. Allah sudah tahu bahwa manusia akan melakukan itu, tetapi keizin Allah mengizinkan karena Allah mengasihi manusia.
Segala Udah. sesuatu itu Allah tahu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah itu kasih. Udah nangkap kita mata pisau, udah nangkap. Izin Pak Bom Bom. Ya, penjelasan Anda itu bukan Sabar. Santai. Kita ini diskusi dari santai Pak aja. Bom Bom. Sebentar Ya, saja, saya luruskan pendapat mata pisau ini. Sebentar, Ngawur Bang. ini mata pisau, bukan itu Sabar, Bang. 10 detik aja. Begini, Bro. Ya. Sebentar begini. Ini saya jelaskan sama dia supaya dia ngerti. Ya, enggak apa-apa. Diskusi santai, enggak usah inilah. Begini, Bro ya. Tadi kan kita bilang Bro bilang Yesus tidak mungkin ketakutan ya, betul nggak? Betul nggak, Bro? Iya, Yesus ketakutan apakah dia melakukan segala sesuatu ini manusia taat kepada kasihnya? Kan segala sesuatu prinsip Allah itu kasih. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan bahwa bagaimana segala sesuatu ini biarlah kehendakmu yang jadi. Apakah dia melakukan itu nanti manusia akan mengetahui tentang kasihnya? Begini, Akhirnya Bro. ada yang sadar pada saat yang terakhir, sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Itu karena kasih, mereka melihat kasih. Manusia ketika waktu ada ketua komandan prajurit, melihat segala sesuatu itu, akhirnya dia sadar, oh inilah kasih. Begini, Bro. Yesus itu kan dia 100% Allah, 100% manusia. Nah, dia disalibkan itu kan tadi Bro bilang dia takut kepada Allah Bapa. Jelas dalam keadaan sebagai manusia, dia berdoa itu dia ketakutan. Itu ada di Lukas 22 ayat 44. Bentar ya. Dia ketakut dalam keadaan sebagai manusia, makanya dia ketakutan. Malaikat memberikan kekuatan ya, dan dia bersungguh berdoa ya. Itu di sebentar suka sini ya. Tadi kan Bro bilang Yesus ketakutan, tidak mungkin Yesus ketakutan. Ini ayatnya, Bro. Jadi memang dalam penyaliban itu Yesus sebagai manusia ya, jadi ketakutan. Karena dia sebagai manusia, dia merendahkan diri ya. Nah ini, bentar ya. Ini, Bro. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, perhatikan di sini. Ini ayat ini harus dijelaskan oleh ayat Alkitab lain. Karena ia sangat ketakutan. Oke, dia ketakutan kenapa? Dalam keadaan sebagai apa? Nah, kita buka di kitab Ibrani. Karena Ibrani ini kunci daripada tabernakel itu. Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia ini Bapa, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarnya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini loh. Menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Jelas Yesus itu, begitu Bro, mata pisau. Yesus itu dia taat kepada Bapa. Dia sebagai manusia, dia ketakutan dengan murka Allah. Jadi dia tidak, kalau bro punya pandangan, semua orang kan pandangan beda, Bro. Kalau Bro mengatakan penyaliban itu rencana manusia, berarti Yesus taat kepada manusia. Dia takut kepada manusia. Begitu, Dia Bro. tidak Boleh, takut aku izin kepada dulu, mata manusia. pisau. Jadi gini, kita diskusi aja ya. Mata pisau sebentar. Pak Gantian Timothy bicara. ini turun Santai, dulu. santai, Mata Saya- pisau, saya- gantian saya- bicara mata saya pisau. jelaskan ya. Mata pisau, Jadi gantian gini. bicara. Mata Dia pisau. tanggapi dulu. Sebentar, Masih Pak. tanggapi Timothy. dulu, Pak Santai, jangan emosi. Timothy turun Ya, dulu kita untuk Pak Bom Bom ini supaya Sebentar, Pak Timothy. Jangan, ini saya punya room, mengatakan jadi 10 detik Pak Bom Bom. Pak Oke, Bom oke. Bom. Gantian, Tolong gantian. turun Sebentar, dulu mata pisau. supaya Sabar. Ya, mata pisau. Saya di gantian sini dulu, kan bicara. moderator, sabar. Pak Timothy ini room saya, tolong hargai Ya, saya. betul kan Anda Biar mengatakan sebentar tadi dulu. 10 detik Pak Bom Bom. Boleh enggak Iya, saya bicara? punya room. Sebentar. Iya, Dengar dulu. Anda tahu punya room. Kau ini bagaimana? Sabar dulu, Pak. Saya punya room lah. Sabar dulu, Karena Bro. Mana penjelasan tidak mata boleh. pisau udah ngaud, bukan iman Kristen. Iya, Pak sabar. Bom Bom. Kita Bukan anak minta Tuhan semua. sabar. Dari tadi aku udah Sabar. Iya, sudah sabar gini. Sekarang mata pisau diam dulu. Pak Timothy bicara, kita diam. Habis itu Pak mata Iya, pisau tanggapi. iya, Silakan. begitulah. Oke. Iya, maksudnya sabar, saya bicara dulu. Kamu tidak bisa sabar. Lanjut, silakan. Oke. Ya, gitu. Ya. Makasih Pak Bom Bom ya.
Gini teman-teman yang Kristen yang di bawah, ya kita bersabarlah. Ya saudaraku yang Merry Christmas ya buat Mata Pisau, teman-teman semua di bawah. Makasih Pak Bom ya. Salam Tritunggal buat kita semua. Dengarkan ini baik orang Kristen. Kristen itu semua pinter-pinter. Sebenarnya nggak perlu kita sharing. Anda sudah tahu sebenarnya imanmu, ya. Penyalipan Kristus. Ini dengarkan, ini ajaran Alkitab yang benar. Anda sebenarnya sudah tahu, nggak perlu dijelas. Orang Kristen itu smart. Penyalipan Kristus. Ini kalau Ya, tambah orang dengarkan ini dulu, saya nggak Pak mau Tapiso, dengar dengarkan, yang kamu begini, diam. Pak Bom. Dengarkan Pak dulu. Bom. Kenapa kamu begitu ketakutan, Mata Pisau? kalau Kita diskusi. Ya, Ya apa-apa, diskusi. Bro. Kita akan Orang lagi. Biarkan ini diskusi. biarkan saja dia ngomong, nggak apa-apa. Dengarkan dulu. Gini, saya Mata Pisau, kesempatan kamu saya diam untuk dulu. berbicara Bentar. supaya jangan hilang ketika Mohon Pak Bom bersabar, menyanggah Mas. saya. Oke. Pisau, Ya kita sudah, ini sabar. diskusi. Sabar Pak Timothy, begini dah. Turunkan saja lah. Sabar dulu, biarkan saja. Begini, sudah. Pak Timothy diam dulu, biarkan dulu, Loh, jangan biar dulu sebelum tanggapi Pak sudah. Bom harus Saya menambahkan teruskan dulu orang ini lain narasi kurang saya percaya ini. diri Gitu apanya loh, Pak ini. Bom. Belum selesai. Sudah, Mata Pisau bukan. ini langsung memotong-motong. Sabar. Anda terlalu bertele-tele. Aduh, Saya kamu diam dulu, Mata Pisau. Aduh, kamu ini nggak ada adab. Biar Begini, sudah. Anda masuk tidak ada adab. Mata Pisau, Masa orang kok tidak diskusi ada kau masuk adab? Kamu seolah-olah tidak kau ada paling adab. Begini, Diam Mata aja. Pisau. Begini bro, begini. Biarkan saja Pak dia Bom, bicara. kalau Pak Saya Bom, bicara dulu, baru Anda nanti Mata Pisau. Tidak Kalau akan kita Pak Bom potong. mau menempatkan Mata orang Pisau, lain, dengarkan seperti dulu. ini, maka sudahlah. Saya Itu bicara atur dulu. aja, Pak Bom. Nanti Ya sudah, Anda oke. bicara. Nanti kapan kita diskusi lagi lah? Tidak akan Bom kita hanya potong. tipenya Kita ini seperti diskusi. Diam dulu. Enggak, jangan framing. Ya. Sebentar Pak Timothy, sebentar Ya, ya. diam Sebentar dulu. Pak Timothy. Ya. Sabar Pak Timothy, diam dulu, sabar dulu. Memang Oke. mau diskusi antara kita berdua, jangan libatkan orang lain. Ya sudah. Kita kan tidak marah-marah tuh dari tadi toh. Sudah, kita kan tadi tidak marah-marah. Orang ini tidak ada gunanya. Sebentar. Kalau kita Ada isi Mata Pisau, jangan saya di mute gitu loh. Sabar. Kalian harus gini, dengarkan dulu sebentar. Sebentar. Dia Bisa dengar saya nggak? Dengarkan narasi saya, karena itu bukan narasi iman Kristen. Iya, sudah sabar Ya, begini ya, itu. sebentar Sama ya. dia. Remove Kita sama dia. merendahkan hati Mata Pisau. Tadi kau bicara saya dengar, saya diam saja, saya nggak potong-potong. Lah, makanya giliran saya kan kenapa Iya orang sebentar. Bom. Kita kasih dia satu kali saja. Iya. Kita satu kali Tidak habis itu perlu, dia Pak turun. Bom. Saya tidak perlu Kamu tidak mendengarkan. perlu masuk ke sini. Buang itu. Berarti Bapak. Mata Pisau, Buang berarti saja. Mata Pisau ini mau ajak debat betul-betul ini kan? Saya Timothy Lewis ya. Kan, kita perbedaan Saya pendapat Timothy itu Lewis. biasa. Rendah Tapi hati lah, kalau bro. orang Yang salah. Kamu malah Tidak, biarkan saja dia ngomong. supaya dukungan dari orang lain. Bukan. Sebentar, Pak Timothy diam dulu. Ya, saya diam. Pak Timothy diam dulu. Sebentar. Pak Timothy diam dulu. Sebentar, Bang ya. Sabar, Bang. Sebentar. Sebentar dulu, Pak Timothy ini. Pak Timothy diam dulu. Tadi Pak Mata Pisau ini sudah salah bicara. Apakah saya takut dengan bicara? Ya. Sebentar, oke. Sebentar. Apakah Anda menganggap saya sebagai musuh untuk diskusi? Sampai saya harus mengajak orang? Lah, posisinya kalau Pak Bom suruh dia bicara, berarti Pak Bom butuh dukungan dong. Saya tidak butuh dukungan, kita diskusi. Sebentar. Kita begini. Saya tidak takut kau Mata Pisau kalau diskusi. Ada aja. Mata Pisau, saya Bilang Anda tidak tahu. Sebentar. Kita diskusi Saya, berdua. bukan, tapi bahasamu ini kan kita cuma mengasah besi menanamkan besi, bro. Gimana dukungan? Jangan begitu, bro. Masa ketika Pak Bom bicara, terus ada Bukan. Maksudnya begini, Mata Pisau. Enggak Saya mau membantah apa yang membuat Pak Bom Tidak dengan bantahan ada. Pak Bom. Saya Bukan. Tidak ada baku bantah sini. Ini Nggak kita apa-apa. diskusi baik. Orang lain. Ini kalau Ada aja. seandainya Udah. Yuk, Ya udah, gini aja dah. Selesaikan diskusi. Selesaikan. Diam kamu dulu Mata Pisau. Ya, kalau enggak Biarkan kamu dulu dia bicara. Jangan suruh Biarkan saya sudah. diam. Ya, kita enggak Kamu mengalah tekanan. sudah. Ya. Begini, Oke, Mata terus Pisau. ini. Kamu diam sudah. Biar dia bicara sudah. Pak Bom. Ya, diam dulu Mata Pisau. Saya dengan ini Pak Bom kenapa lagi kamu ini diskusi. begitu ketakutan? Saya Dengarkan tidak narasi mengurangi saya. rasa hormat saya kepada Dengarkan Pak Bom. dulu. Tapi Mana orang ini yang baru bagaimana seperti ini Mata maka akan Pisau? membuat Kita dulu sebuah berbicara. bahwa Pak Bom nanti Waduh, kalah Pak Bom diskusi dengan bagaimana? saya. Mana ini Mata Pisau? Seperti Dengarkan itu, Pak orang Bom. berbicara. Ini giliran saya berbicara. Sudah begini, Kita Pak berdua Timothy. saja. Jadi Pak Bom sudah Sudah, izinkan Pak saya Timothy. berbicara, habis saya berbicara, Anda berbicara. Nanti begini, Pak Timothy. Begini, Pak Timothy. Begini, abangku ya. Pak Timothy juga di sini. Bukan saya marah, tapi Mata Pisau pada intinya
dia tidak mau diskusi sama Pak Timothy. Begini mata pisau, Saya nanti kita tidak mau berdua. diskusi, saya mau diskusi sama Pak Bom Bom. Ya udah, Meluruskan kalau begitu. ajaran bahwa Oke, ajaran yang kalau begitu nanti dulu, itu nanti dulu, ajaran sudah. Ya, bukan sudah. ajaran kekristenan. Saya hanya meluruskan saja. Bolehkah Oke. saya berbicara sebentar? Diam Oke, dulu, oke, boleh. nanti Iya, ada oke. waktunya. Kamu penting ketika turunkan dulu konklusinya, sebentar sama Pak. dia. Ajaran-ajaran Sudah begini. ini kok dibahas. Gini, Pati. Begini, sebentar. Kita boleh kepala panas, tapi hati jangan Saya panas. tidak Begini. kepala panas, bro, Pak Bombo. Ya, enggak, ya, saya mengerti. Izinkan saya Iya, berbicara. iya, Saya iya, dengan sebentar, kasih sebentar. ini berbicara, memberikan pengajaran kepada saudara-saudara Kristen yang ada di bawah. Oke. Saya tidak butuh luruskan ya. pengajaran, Kamu kita diam. lagi yang namanya diskusi. Kamu diam Kalau aja dulu, pengajaran Mata itu bukan Pisau. sekarang. Aduh, biarkan Loh, saya kita lagi berbicara diskusi. dulu. Bukan, saya nggak butuh kamu- pengajaran Anda. Dengarkan dulu Mata Pisau. Saya lagi diskusi dengan Kenapa Pak kamu Bombo. takut berbicara? Saya Loh, berbicara. kok takut Saya sih? berbicara tidak Kok ngomong menyinggung takut? siapapun. Mata pisau, biarkan saja dia bicara dulu lah. Gitu loh. Habis itu dia turun. Biarkan saja dia bicara dulu sudah. Ya, Biar- biarkan saya biarkan dia bicara dulu. Kita diam dulu. Nanti dia baru turun ya. Bukan saya, bukan begitu Pak Bombom. Saya kenapa Saya kamu kan mau membantah Mata apa yang Pak Pisau? Bombom sampaikan. Anda itu Oke. Begini Pak tidak Timothy. senang saya berbicara. Pak Timothy kasih saya time 5 menit. 3 atau 5 menit. Pak Timothy diam. Biarkan dia bicara dulu. Habis itu baru nanti ini Pak Timothy bicara. Oke? Ya, Kita diam. silakan. Saya ngalah ya. Oke teman-teman, saya ngalah. Itu. Ya, gitu dong. Silakan. Supaya jangan sampai kita bicara. Begitu Anda selesai berbicara, Anda jangan turun dulu ya. Silakan. Sudah. Sekarang 48 ya, detik 48. Aduh, Anda ini jangan seolah-olah Anda mau mengajari Kamu saya, diam Pak. aja. Kamu narasi saja, ya Anda berbicara saja. Silakan. Aduh, ini Sudah. tiba-tiba turun dari surga datang untuk ngomong Kamu bahwa diam aja. benar ada Kamu yang salah. bernarasi Sudah, saja. biarkan. Nggak usah Udah, filosofi biar. kamu. Makanya, Silakan. Bom, Nggak usah. saya tanya aja Pak Bom Bom, mau diskusi dengan saya atau dengan Timothy? Gitu aja. Gini ya, saya mau diskusi Masa dengan kita kau diskusi. cuma begini bro. Ya, silakan Kamu kita ngatur-ngatur tunjukkan dalil, Pak Biarkan Bom Bom. saja Diskusi begini. kita semua orang Kristen Begini. di sini Ini kan bukan Kamu berdebat, ngatur-ngatur, namanya kamu diskusi kan enak berdua toh. aja. Cuma begini Kamu bro. Makanya hanya Mata 2 Pisau. orang dong. Kenapa harus ada orang lain di Kita antara semua, kita? saya juga kenapa? Ini kan Seberapa cuma apa anak Tuhan. Anda berdiskusi Sudah begini dengan aja, udah saya? begini aja. Mata pisau bicara dulu. Setelah itu kita diam semua, kasih ungkapan pendapat. Ini kan dengan hati toh. Betul, Baru Pak Timothy betul. bicara. Habis itu Pak Timothy turun sudah. Iya, baru itu friend namanya. Gak apa-apa aja. Itu namanya Bukan friend. hanya Toh kamu anak saja Tuhan. orang toh. Kristen di sini semua juga Ya, berhak ya udah bicara. begitu saja. Ya udah Betul. gitu aja. Ini room Nah. Kristen, bukan room kamu. Iya, Ingat itu, bukan Mata room Pisau. Islam, Silakan. bukan. Ini kan anak-anak Tuhan toh. Betul. Toh santai saja. Ya, silakan Nggak Anda usah berbicara, prende- saya potong. Silakan Pak. Diam, Bro, diam. silakan. Ya. Jadi kalau diam aja, Pak. Jadi segala sesuatu itu yang Pak Bom Bom katakan tentang rencana Allah itu tetap damai sejahtera kepada kita semua. Ya. Kalau dibilang bahwa tunduk dan takluk kepada Bapa, dia tidak takut. Tuhan Yesus itu tidak takut. Allah itu justru memanggil Yesus itu adalah Tuhan. Ibrani 1 ayat 10. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika waktu dia berdoa kepada Bapa, dalam kemanusiaannya, apakah dia bisa melakukan kasihnya yang nyata? Ya, ketika dia berkomunikasi dengan Allah, biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Allah itu apa? Mengasihi. Jadi bukan berarti bahwa dia tunduk dan takluk kepada Bapa. Jadi ada seolah-olah bahwa Bapa itu lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Dalam kemanusiaannya, Yesus Kristus itu punya kelemahan, keinginan daging, hawa nafsu. Ya, tetap prinsip dari keilahian Yesus adalah kasih, kudus, dan adil. Makanya dia tidak tunduk kepada yang namanya ketakutannya sebagai manusia. Ketakutannya sebagai kedagingannya. Jadi apakah kalau seandainya dibilang bahwa tadi murka Allah, Yesus itu keilahiannya adalah sebagai Allah. Firman yang menjadi manusia itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu, Yohanes 1 ayat 14, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ketika dia berkomunikasi, hubungan relasi. Bukan karena ketakutan terhadap murka Allah. Hal yang terjadi kepada apa yang nanti akan penyaliban, secara kemanusiaan dia nggak mampu. Tetapi karena kasihnya, karena rencana Allah itu adalah mengasihi manusia,
Makanya dia tetap tunduk pada prinsip Allah. Sekali lagi ya saya bilang, asas-asas pernyataan Allah itu adalah kasih, kudus, dan adil. Ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, makanya ketika waktu manusia melakukan segala sesuatu, bukan Tuhan Yesus tunduk pada rencana manusia, tidak. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka lakukan, makanya di kayu salib dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan ada rencana ini, saya tidak pernah bilang bahwa iblis itu dungu, goblok. Tidak ada rencana iblis di situ. Iblis tidak mungkin yang namanya merancang penyaliban. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus karena kasih terhadap manusia, karena kasih juga terhadap Allah. Allah itu kasih. Makanya sekali lagi penegasan Yesus Kristus di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Allah murka terhadap manusia, ya, tapi tidak murka terhadap Yesus Kristus. Karena mereka itu saling mengasihi, Bapa menghormati anak, anak menghormati Bapa. Makanya tidak ada yang namanya satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Ya, jadi apapun yang saya sampaikan di sini karena Allah itu kasih. Kalau kita menjelaskan tentang Allah yang salah, maka itu Allah Mokondo, yang satu-satunya. Hati-hati ya kepada teman-teman semua, saya ingatkan, jangan sampai menjelaskan Allah yang salah di antara kita. Karena prinsip Allah itu tidak boleh dihilangkan. Ibrani 5 ayat 12, ya, prinsip-prinsip atau pernyataan-pernyataan atau asas-asas pernyataan Allah itu tidak boleh hilang dalam menjelaskan pernyataan Allah. Ya, segala sesuatu jangan kita melihat bahwa ontologi ekonomianya, terus Anda mau membolak-balikan ekonominya terus ontologi. Ya, itu suatu kesalahan dalam berpikir. Jadi pemahaman-pemahaman teologi yang kita sampaikan tetap pada prinsip-prinsip Allah. Jadi segala sesuatu yang kita sampaikan tidak keluar dari yang namanya prinsip-prinsip Allah. Yaitu Allah itu kasih, Allah itu adil, dan Allah itu selalu dengan kekudusannya. Jadi jangan sampai Anda membuat Allah itu kehilangan kasih, kehilangan adil, dan kehilangan kekudusannya. Saya kira itu saja demikian ya, karena bukan berarti Yesus tunduk kepada manusia, terus dia bilang bahwa bukan Yesus itu bukan tunduk kepada manusia, dia menyerahkan dirinya kepada manusia, kemudian dia mengatakan bahwa ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tahu bahwa ada manusia di situ juga turut, tetapi sudah menyerahkan dirinya, apa yang kalian mau perbuat lakukanlah. Yaitu prinsip Allah karena kasih. Jadi jangan sampai menghilangkan prinsip-prinsip Allah. Saya kira itu saja ya, demikian Pak Bom ya, supaya kita jangan sampai menjelaskan apa yang kita sampaikan itu hilang dari asas-asas Allah. Allah tidak mungkin melakukan segala tindakannya kalau bukan karena kasih, kalau bukan karena adil, kalau bukan karena kudus. Jadi Allah itu kasih. Kita harus tahu rencana Allah adalah rancangan damai sejahtera, dan rencana Allah dalam dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu teman-teman semua ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Hati-hati dalam menjelaskan Allah karena Allah itu kasih. Jangan menghilangkan prinsip Allah. Silakan. Ya, besarkan saya Pak Bom. Tadi 48, sekarang 56. Berarti Anda 8 menit berbicara. Oke teman-teman ya, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus buat kita semua. Bapak Ibu semua ya. Pak Bom, ini saya 53. Ya. Namun Tuhan berkehendak. Ini penderitaan hamba ini adalah Kristus. Bapak Ibu semua di bawah umat anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Dia ini adalah Kristus, Tuhan itu adalah Bapa. Membuat Kristus sakit. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Bapa berkehendak, berkeinginan bahwa Kristus itu harus mati di kayu salib.
Ini iman Kristen yang benar, Bapak Ibu semua. 3 arus besar gereja di bawah kolong langit ini. Gereja Ortodoks, Gereja Katolik, Gereja Protestan, seluruh karismatik Pentakosta. Penyaliban Kristus adalah rencana, adalah keinginan, adalah kehendak dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dari kekekalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, yaitu adalah Bapa, dikaruniakan buat apa? Harus diremukan. Ingat itu Bapak Ibu semua. Jadi penyaliban Kristus adalah rencana Allah. Allah Bapa maksudnya. Buat apa dia diserahkan, dikaruniakan buat kita? Untuk mati di kayu salib. Untuk diremukan. Untuk menanggung seluruh penderitaan. Seperti nubuatan kitab Yesaya pasal 53. Dia harus menderita. Menderita karena rencana siapa? Rencana Allah Bapa. Ini sudah dijelaskan dia harus tadi. Kukira kau membawa dia ayat harus baru. disalibkan. Dia harus diludahi. Dia harus ditombak. Dia harus menderita kesakitan. Apakah Allah Bapa itu kejam? Tidak. Karena apa? Tidak ada. Diam dulu mata pisau. Anda berbicara tadi 8 menit. Saya diam. Saya penuhi janji. Kita sudah baca ini tadi Yesaya 53. Kamu diam Saya dulu. dengan Pak Bomom Aduh. sudah debat. Makanya teman-teman, orang ini apologet. Orang-orang ini nggak bisa dipercaya. Saya bukan Persis seperti apologet. kardun. Kamu kepanasan kan dengarkan firman Tuhan. Anda 8 menit, kami semua dari duduk tadi diam saya sudah mendengarkan jelaskan. Anda. Ketika saya berbicara, Anda diam. Loh itu Kalau diulang. kamu, nih, Tadi Pak Bomom mata sudah pisau, sampaikan saya ayat undang kamu ini. ke komal saya, ya, Timothy Lewis. Nih, Gak penting follow sekali, saya sedang Saya gak kasih kenal kamu Anda kartu merah. kok. Kamu diam dulu. Saya menjelaskan ulang yang Kamu sama diam yang sudah saya dulu. katakan Ada kepada Pak dah. Bomom Jadi, mata pisau. tadi. Ini giliran saya berbicara. Loh Anda tidak Kalau masuk kamu dalam mau diskusi berdebat sama minimal. Saya Pak jabanin kamu Bomom yang sampai sampaikan. diam dulu. Ya, jadi gitu teman-teman. Saya lanjutkan. Dari tadi saya udah bilang kamu kalau diam Anda dulu. bicara Aduh, tentang Yesaya. yang begini-begini Pak Bomo, buang aja dulu Pak Segala Bomo. sesuatu itu Tadi kan dia sudah rancangan. komit, Anda juga Kita nggak lagi ini, nggak bicara tegas gitu tentang loh. yang namanya 1 kali Tadi 24 saya, jam. Anda dia berbicara, saya Kalau diam ngomong 8 hal-hal menit. seperti Sekarang ini, saya berbicara saya nggak dipotong-potong. butuh Gimana ini Anda, Brother Pak. Bombom? Anda ini gimana? Nggak ada Saya komitmen nggak kamu. kenal. Gini, mata pisau kan. Ya sudah, dari Kita kan sama anak-anak Tuhan Buang toh. dulu dia, ngapa? Biarkan saja Pak Timothy bicara dulu, kita diam saja lah. Komitmen apa lah. yang sudah ini ada. bersaudara, ini Biarkan kita komitmen aja bro. Ini kan netizen menilai kita. Gak enak bro. Kalau memang dia mau bicara silakan bicara, saya turun. Kan gitu. Turun, Oke, turun, sebentar, Anda sebentar. turun. Kita tidak perlu kamu di sini. Sebentar Mata Pisau, saya Mata bicara pisau, dulu. kamu Sudah habis ini saya dan Pak Timothy sudah. Di komal saya. Sebentar habis ini saya dan Pak Timothy sebentar. Bisa dan Pak Timothy. Oke, Mata Pisau sebentar dulu. Aduh. Tadi malah sudah bang, sudah. Kita mengalah aja udah. Begini Mata Pisau. Di semua sekolah teologi ya tidak pernah mengajarkan rencana manusia, bro. Nah sekarang bro tadi mengatakan bahwa saya tertantang tadi. Tuhan itu tidak, dia kan tadi Biarkan bicara masalah dulu saya ontologi. bicara, Pak Bom. Boleh nggak saya Sebentar bang, selesaikan narasi saya? sebentar aja. Aduh. Ontologi gimana? dengan ekonomi. Nah tadi bro mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah direndahkan. Malah ini. Bro sudah baca Ibrani 2 tuh ayat 7 tuh? Turun. Sudah tuh? Biar boleh nggak saya selesaikan dulu berbicara, Iya, Pak Bom? Filipi 2 ayat 6 Boleh juga. nggak Bukan, saya- Ibrani 2. Ininya. Ibrani 2 ayat 7. Sebentar Pak Timothy, sebentar. Ibrani 2 ayat 7, sebentar. Selesaikan dulu saya bicara. Iya nanti, Dek, sebentar. Ibrani 2 ayat 7, bro. Iya, bahkan merendahkan dirinya melebihi malaikat. Biarkan dulu saya Malaikat berbicara. saja dia Iya. tunduk. Bom, kita Itu ini kan bro sudah masih- termakan dengan bro punya kata-kata kan? Mana ini, bro? Kenapa? Anda Karena tadi mengatakan, jangan dipotong. Ini belum 1 menit langsung dipotong. sebenarnya Gimana, begini Pak? Mata Pisau, kita biarkan kita sudah komitmen. Iya, Biarkan gitu saja loh. Pito Timothy bicara 1 kali, saya habis itu diam sudah, habis itu lanjut lagi. Biarkan dia ngomong dulu Makanya sudah. kenapa Ini Pak begitu Bombom. ketakutan dia? Saya Kenapa mau kamu dengan takut Pak sama Bomom saya? aja. Kalau orang lain Biarkan ngapain? saya berbicara gitu loh. Masa kamu Kita biarkan dia saja. Oke lah, sudah. Tidak ada. Mata Pisau nanti begini sudah karena Mata Pisau tidak mau. Nanti kita sudah disudahi dulu. Nanti kita lanjut lagi, oke? Kita lanjut. lanjut. Hoi, Pak Bombom. Bukan. Dia tidak mau. Dia tidak mau, bro. Dia tidak mau. Ya, bukan, dia tidak mau. Dia tidak mau. Karena nggak takut sama dia. Turunkan dulu dia. Bukan takut.
takut, bukan takut. Saya tidak pernah takut dengan manusia. Mana ini? Ya sudah, nggak ada bicara Jo, nggak ada bicara Jo. Biarkan sudah. Jadi sebentar. Sudah kalian ribut sudah berdua sudah. Kalian berdua ribut sudah Jo. Ya lanjut. Oke, ya, saya ribut dengan ini. Turunkan dulu dia, brother. Karena pada Bagaimana kita diskusi prinsipnya begini, potong-potong. segala Tadi dia sesuatu bicara itu 8 menit. kalau tentang habis itu nubuatan saya dan berbicara, rencana, dia dipotong-potong sama saya dia. sudah sampaikan. Siapa ngana takut sama dia, bro? Siapa Kenapa? mana ini? Bagaimana ngana Anda ini? masih Mata pisau mau turun kah? Cerita sama sekali. Mata pisau turun ya, saya kasih turun dulu ya. Nanti kita baku dem saja ya, kalau siapa nih ya. Aduh, mana ini? Tidak, mata pisau turun dulu. Mata pisau turun dulu. Kita bisa menghormati pangana selama ini loh. Kata dong. Giliran kita ini berbicara. Tidak begini. Apa? Karena saya baca pasal ini coba nih. Saya baca firman Tuhan ini begitu dia ketakutan kalau mendengarkan firman Tuhan ini bagaimana ini, bro? Begini, oke sudah, begini sebentar. Pak Timothy, Pak Timothy sebentar, kasih saya 10 detik dulu bicara. Kasih saya 10 detik dulu bicara. Sebentar, saya 10 detik dulu bicara. Begini bro, tadi kan kita sudah komitmen. Biarkan saja Pak Timothy dia bicara. Dia punya narasi, kita biarkan saja. Setelah dia bicara, kan tadi kau sudah setuju. Tahu kita harus profesional, bro. Kita Bukan, profesional. mohon maaf saya potong ya. Jangan ngapain lihat kamu. Jangan kau potong-potong dulu, bro. Dengarkan narasimu mata pisau. Bukan Diam suatu dulu hal yang kamu. baru. Umum sudah diam sampaikan. dulu kamu nggak ada adab Ya, saya kamu. 53 Kamu jadi saya ngomong-ngomong sudah Tuhan, ngomong. Bukan, dari tadi tuh. Kamu itu mata Begini, pisau, bro. kamu Aduh. sesat kamu itu. Oke sudah, mata Kadang-kadang pisau minta maaf ya. dalam kekristenan. Saya pikir nanti kita udah bawa Iya. Enggak, udahlah. Kita biarkan dulu saya bernarasi. Lu lah. enak Kata Biarkan manusia, saja dia, nggak biarkan ikut saja dia. Sama sekali kamu. Kamu tadi berbicara 8 menit, tidak ada yang potong. Kamu Oh, kita bilang saya biarkan sesat, kamu kau. berbicara 8 menit gitu Oh, loh. siapa bilang Sekarang saya ketika sesat? saya berbicara, kamu potong-potong malah. Ini kamu bagaimana kamu ini? Mata pisau apa kamu? Hei, mata pisau. Kurang ajar kamu ini. Malah dikasih kali makin hati kamu makin melonjak kamu ini. Kamu kurang ajar kamu. Jangan seolah-olah kau ini Dasar kurang kamu ajar. ini pengajar sesat kamu ini. Sudahlah, Bagaimana nanti kan dengan ribut kan. rencana manusia? Pengajar sesat kamu ini. Kau buktikan Kamu bahwa pengajar ya sesat. rencana Allah mana? Mana 1 ini? kali 24 jam itu rencana Allah. Iya, oke sudah. Kita Gedein saya. ya, biarkan dia bicara sudah. Pak Nah, ini, kamu Pak pengajar Mata sesat, Pisau biarkan ya. kurang ajar Sudah kamu. diam sudah. Makin di hati Oke, kamu silakan. makin melonjak kok dari tadi. Kau bilang Bagaimana rencana penyalipan Allah Kristus bodoh. dan rencana manusia? Kau Nih, sesat-sesatkan orang dengarkan kok dulu. Kamu bodoh. diam dulu, diam. Bodoh. Nih, Oh, kamu itu diam. bodoh kok. Kehendak. Kamu diam, Sudah kamu diam. kubicarakan Kamu diam. tadi. Sama saya kamu diskusi Apa yang debat. Jangan dirancangkan ikutin Sofiatul Allah sama Idris TV. sejahtera. Bodoh. Kamu ini pengajar sesat kau nih. Kurang Kau ajar bodoh. kau ini. Makin di Kau hati ini tadi yang makin kurang kita. ajar. Nah ini teman-teman nih. Kau. Kamu diam bodoh. dulu kamu. Bodoh, kau diam. Namun ya, Saya ini sudah gedein bilang. nih. Nah, diam dulu Jangan kamu diam. so tahu kau bodoh. Diam. Kamu diam. Kau bodoh. Kamu diam. Kamu pengajar bodoh. sesat kamu. Ada Kau aja bodoh. kau nih. Kamu pengajar sesat kamu. Kamu makin bodoh. ngaur aja kamu ini. Masa yang bodoh. penyalipan Kristus rencana manusia? Dari mana rencana manusia? Ini nih. Coba kau buktikan bahwa itu rencana Allah 1 kali 24 jam. Ini diam dulu, diam. Kalau Matius 27 itu mana? Kamu pengajar sesat Buktikan, kamu. jangan kau Kamu sesat kamu. dari situ. Saya Bodoh. Timotius mengatakan kamu Saya pengajar dari sesat. dari dulu Pengajar apa yang saya kamu sampaikan pengajar konsisten sesat dengan kamu. Alkitab. Kurang Mana ajar kau kau ini. buktikan? Diajarin Mana kamu kau buktikan? Alkitab. Ajaran baru bodoh. dari mana Kau penyalipan Kristus buktikan itu adalah Matius rencana 27 manusia? itu di mana ada Kapan rencana manusia Allah? merencanakan penyalipan? Manusia siapa? Mana? Ada aja kamu. Pengajar sesat kau nih, kurang ajar kau. Bahwa itu Di adalah tadi kamu rencana Allah makin dalam hati, kau Matius makin 27. manjantung kau tadi. Semua yang Orang dikatakan itu adalah ngalah-ngalah, manusia. motong-motong Kau kamu jangan tadi. bodoh Gak di ada sini. adab kamu, gak ada integritas kamu. Jangan rancangan Bagaimana kau nggak kamu ngerti ini? apa-apa. Kamu tahu dari mana bahwa penyalipan Yesus rencana manusia? Ini rencana Tuhan nih, kehendak Tuhan nih. Kamu tahu nggak? Matamu lihat nih, matamu coba lihat nih. Nah, coba lihat nih. Ini. manusia bodoh Nih. tiba-tiba Kamu lihat, kamu ke atas diam kamu. Ada aja kamu dari tadi ngaur kamu. Ada aja kamu makin ngaur aja kamu ngajar. Mata pisau apa ini? Intinya untuk Yang ini rencananya. adalah mata jelek ini. Mata pisau apa? Mata pisau ada aja kau dari tadi. Kau makin ngaur aja dari tadi. Ada saja kamu. Pak Bobom, turunkan dulu dia Pak Bobom. Biarkan saya bernarasi dulu. Orang-orang ini pengajar sesat kamu biarkan di sini. Ada aja mata pisau ngaur kamu itu. Tolong direkam teman-teman. Mata pisau juga pengajar sesat ini. Ada saja. Dari mana penyalipan Kristus adalah rencana manusia? Kamu belajar di mana kamu? Nggak sekolah juga, nggak sekolah Alkitab juga, nggak belajar juga. Model ngaur, model rocos kamu itu, model sound system kamu ada apologet pengajar sesat kamu itu. Model suara aja kok, model mic, model apa, model
model ini sound system kamu ngawur, ada-ada Ya, Kak. saja kamu ini. Coba tunjukkan Matius 27 itu di mana Diam, kamu rencana diam Allahnya. dulu. Coba. Saya jelaskan ini dulu. Kamu ini ada-ada. Di mana Matius? Kamu diam dulu, diam. Mulutmu diam, biar saya ajarin kamu. Kau Biar saya asal-asal aja ajarin kau kamu. ini. Kamu tidak ngerti apa-apa tentang Tambah ayat Alkitab. Alkitab saja kau. Ada kamu ini ngomong dari tadi ngawur aja kamu dari tadi ngajar Berarti sesat Kristus. kamu ini. Bagaimana penyelidikan Yesus adalah penyelidikan Oh, ini. adalah kehendak manusia. Saya sudah Ini bilang adalah kalau kehendak rancangan Allah, Allah ya kehendak rancangan Tuhan. Allah. Bukan kehendak manusia. Dari Bukan mana masih kamu kehendak manusia? Manusia siapa penyelidikan Allah. Kristus? Ada saja kau ini ngawur kamu ini. Ada di tadi makin loncak aja kau ini dari tadi dibiarin ngelocos saja mulutmu itu. Ada saja kamu. Kenapa kamu? Ada saja. Kenapa? Makin ngawur aja kau. Mata pisau apa Ngancam-ngancam kamu? siapa? Aku lebih setan kau ini. Aku lebih Ngancam-ngancam bagaimana siapa, kamu weh? ini? Dari tadi nggak ada adab kamu. Kau ngomong kenapa Kamu songong kamu yang songong. Ada saja rencana kamu. Ya, Allah. saya bacakan ini Pak Bom Jangan ya. kau kacau di situ. Ini di dalamnya saya 53 Bodoh ini. kayak Ya. kau tua tapi Diam bodoh. dulu kamu, diam. Betul, tapi Ya, bodoh. biar saya ajarin kamu. Kamu mata pisau Betul, tapi apa bodoh. kamu ini? Bisa ngancam-ngancam. Tua Dari mana? tapi Siapa yang bodoh. ngancam-ngancam? Mata pisau apa kau? Mata pisau apa? Mata pisauan penghujat kau ini ada aja kau. Kurang ajar kau Siapa ini. yang bilang saya penghujat? Kamu, Penghujat siapa? saya mengatakan ini saya rekam. Kamu penghujat Islam. Siapa yang penghujat bodoh? Saya mengatakan. Saya Siapa? Timothy Lewis. Penghujat siapa? Saya. Kamu penghujat agama lain. Saya menghujat siapa bodoh? Ya, penghujat agama lain kamu. Saya yang ngomong. Penghujat siapa Kamu bodoh? rekam. Saya yang ngomong. Gua hadapin Ya kau. siapa? Saya menghujat Ada siapa aja. bodoh? Saya yang ngomong. Ya saya menghujat siapa? Iya, kamu menghujat agama lain. Kamu menipu pendusta kau. Siapa? Agama lain siapa? Kamu penipu pendusta Saya pengajar sesat. menghujat siapa? Kamu menghujat siapa? kamu penghujat Ya, agama lain. saya menghujat Kepercayaan siapa? agama lain. Kurang ajar kamu. Agama lain itu siapa? Agama lain. Biadab. Diam kamu, saya ajarin kamu. Biadab. Kembali ke sini. Biadab. Ada aja Fokus. kau ini. Kamu pendusta, kamu penipu, pengajar sesat mengatakan penyalipan Kristus adalah rencana manusia. Kamu pengajar sesat. Kamu adalah pengajar sesat. Saya ngomong, saya Timothy Lewis. Ada saja kau nih. Bagaimana adalah penyalipan Kristus adalah rencana manusia? Manusia siapa? Kamu itu adalah pengajar menghujat sesat. siapa? Kamu pendusta. Saya Kamu menghujat siapa? penipu, Agama lain pengajar siapa? sesat. Kamu guru-guru palsu, nabi-nabi palsu kamu. Woi, Dungu. Pengajar sesat kamu. Kalau itu saya menghujat, saya menghujat siapa, Dungu? Kamu ini mata pisau apa Saya ini? menghujat siapa? Menghujat agama orang lain. Agama siapa? Agama orang lain. Agama Kristen juga Agama kamu siapa? penghujat. Agama apa? Agama Kristen, kamu penghujat agama Kristen. Agama Kristen di mana saya menghujatnya, Dungu? Kamu katakan penyalipan Yesus adalah rencana manusia. Kamu penghujat, kamu Kau penipu, buktikan, Matius pendusta, 27 kamu itu pengajar palsu. 18 sampai Kurang 25 itu ajar siapa kamu yang ini, diminta kamu untuk ini. disalibkan? Allah Kamu di situ. pengajar sesat, kamu Kau. pengajar sesat. Saya mengatakan, direkam Tunggu. kamu rekam itu. Kau buktikan Ada dari dasar ayat aja 18 kau sampai ini. 25 itu. Dasar kamu Itu yang pendusta dari mengatakan tadi adalah ngawur Allah. kamu itu. Coba kau buktikan, Dungu. Bagaimana itu penyalipan Kristus adalah rencana manusia? Ini kehendak Bapa, kehendak Yang Tuhan mengatakan ini. itu Coba siapa? ini. Kamu Yang mengatakan. mengatakan itu siapa? Kamu. Yang Anda, mengatakan Anda bahwa yang Yesus mengatakan. harus disalibkan itu Anda manusia atau yang Allah? Anda mengatakan. Ya, yang mengatakan Yesus harus disalibkan itu manusia atau Allah? Allah yang harus disalibkan. Kamu dengarkan, saya ajarin kamu. Ya? Saya tanya. Nih, dengarkan Yang dulu, mengatakan kamu jadi petanya. Yesus harus disalibkan. Coba. Oke. Yang mengatakan Yesus harus disalibkan itu Allah atau manusia? Oke, boleh saya jawab? Silakan. Oke, begitu. Diam mulutmu itu. Kamu ada biar saya ajarin kamu. Nah, teman-teman semua, ya anak-anak Tuhan, ya saya tidak pernah marah. Ya saya boleh emosi, tapi saya bisa menguasai. Tunjukkan dalilnya Yesus harus Diam dulu, disalibkan. kamu diam. Ini. Namun Tuhan berkehendak. Tuhan di sini adalah Allah Bapa. Ya. Mana disalibkannya? Dengarkan Aku tanya dulu. kau di situ. Kau ini malah saja. saya bilang teman-teman, ini mau diajarin tapi dia ngawur loh. Nggak boleh diam mulutnya. Gimana kau ajarin saya tanya. Makanya diam kamu Di biar saya mana ajarin kamu. kehendak Allah Yesus itu harus disalibkan? Salibkan dia itu perkataan dengarkan siapa? dulu. Aduh, masa ini nggak boleh diam ini anak. Dia bertanya tapi nggak dikasih orang menjawab. Ini kayak kadrun Saya betul. tanya, ketika kau yang mengatakan bahwa rencana Allah, yang mengatakan bahwa salibkan dia itu rencana Allah atau rencana Bapa, yang Rencana Allah mengatakan Bapa. salibkan dia itu Jadi Allah atau manusia? Kamu dengarkan, kamu diam bicara ya.
Penyalipan dengarkan. Kristus adalah aduh malah ini potong-potong. Dengarkan. Kau di mana di situ ada kata salib? Dengarkan Mata dulu. pisau, mata pisau, Aduh. mata pisau. Di Udah, mana di situ diam ada dulu kata dah. salib? Hei, Aduh, ini orang nggak Di bisa mana di situ diam. ada kata salib? Kamu Tanya dengarkan kau di situ. dulu. Kamu dengarkan. mata Dengarkan dulu. pisau. Hei, Coba kau yang dengerin tuh tunjukkan ke saya di situ kurang ada ajar yang kau. namanya Ini salib. Hei, Turunkan Kau usah dulu Pak teriak-teriak Bom. pelangap pelongo ini semua. Ini si Pelajari Pak kalian. Bom ini kenapa? Oke, Karena sebentar ya, nggak sebentar. berintegritas Sebentar Pak itu, Timothy, Pak sebentar Bom. Pak Timothy. Turunkan Sebentar, dulu Pak lah dia Timothy. lah. Ya, Kenapa sudah, kamu sudah, kenapa sebentar. sama si ini? Di mana Janda. di situ ada Kenapa yang Anda namanya Sudah. Makanya Anda itu seperti bunga. Sudah sebentar Pak Timothy, sabar Pak Timothy, Sabar bagaimana? Baca WA, Ngana baca WA. Begini dah, Ngana baca WA. Buang Sudah. dulu dia ke tong sampah. Ya udah. Begini ya, mata pisau saya kasih turun karena sudah tidak kondusif. Saya pikir Anda ini punya pengajaran. Minta maaf, saya tidak pernah takut sama Anda. Cuma saya ini lagi sementara 4 bulan. Anda harus Pak mengerti. Bom. Ya, Sebentar, saya bro. cuma Sebentar. Saya Izinkan saya bicara, bro. Sabar. Izinkan saya bicara. Itu kelahiran Yesus. Saya juga bisa marah, bro. Sabar, Jo. Saya ini izinkan. Dari tadi kita diskusi, saya ini bisa marah loh. Dari tadi saya diskusi, saya sabar. Sebentar dulu, bro. Sebentar. Aduh. Kau dari tadi ngomong sudah, sebentar maaf ya mata pisau. Kau mau marah sama saya sudah. Kau turun sudah. Dari tadi saya mengalah loh. Saya diam, kau tinggal bicara. Iya, begini ya teman-teman ya. Saya dari tadi mengalah loh. Kau punya pengajaran itu sudah melenceng sekali. Tadi kau berpatokan cuma dalam Matius 27 ayat 25-26. Bapak doktoran berbilang, teriak, siapa misalnya salibkan dia. Cuma itu saja kau punya ayat. Saya tahu itu. Tapi sebelum manusia melakukan itu mata pisau, cobalah kita saling menghargai. Dari awal tadi kau paling bagus sekali. Marilah kita berdiskusi, boleh berbeda. Kita Oke teman-teman, sudah sakit kepala dan butuh Panadol kira-kira? Nah itulah kalau kalian mencoba menganut ajaran yang sebelah. Kalau benar-benar mau berpikir, ya benar-benar dicermati, pasti sakit kepala. Kecuali kalian cuma jadi jemaat yang pokoknya datang setiap minggu, ya duduk manis, dengar khotbah, terima doa berkat, pulang, udah selesai, haleluya. Kalau yang seperti itu mungkin gak akan pusing. Tapi kalau yang benar-benar merenungkan, benar-benar mencari tahu, ini ajaran seperti apa ya? Ini ajaran udah benar gak ya? Pasti kalian akan pusing. Pasti teman-teman. Tetapi kita sayangkan banyak teman-teman Kristen itu cuma telan-telan gitu aja. Tanpa merenungkan udah benar nggak ajaran ini. Dan biasanya kalau mulai berpikir itu akan berproses. Akan mulai seperti kayak Mikana itu kan berubah-berubah ajarannya. Hari ini percaya A, besok percaya B, besok lagi percaya C. Edis juga sama. Edis pernah menjadi Kristen mesianik teman-teman. Dia pernah juga jadi Unitarian. Menganggap bahwa Yesus itu hanya nabi biasa. Tapi sekarang dia naikkan pangkatnya. Yesus Tuhan kecil. Karena mungkin dia merasa kalau Yesus itu cuma nabi biasa, nanti kalah sama Nabi Muhammad SAW. Nanti setara dengan Nabi Muhammad. Nggak maulah dinaikkan sama dia pangkatnya. Jadilah Yesus sebagai Tuhan kecil. Jadi ajaran mereka ini berubah-berubah tuh kayak bunglon teman-teman. Kayak bunglon. Kenapa? Karena memang hari ini dengar dari pendeta A, jadi ikut A. Besok dengar dari si B, jadi si B. Mereka sendiri masih pelimplan, masih kebingungan. Dan saya berharap teman-teman itu cobalah pikirkan baik-baik. Masa kalian mau ikut ajaran yang seperti ini? Ya, ajaran yang belum final, ajaran yang kayak saya bilang tadi, kapalnya saja masih membingungkan kemana. Jadi saya berharap teman-teman Kristen itu renungkan. Ya, renungkan hal ini, pelajari hal ini, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan para apologet-apologet kalian. Ya, kalian cermati dan kalian renungkan, ini kok bisa seperti ini. Kalau masih bingung, silakan saya terbuka untuk diskusi. Di mana ya, saya setiap malam akan mulai live, ya, akan buka room untuk diskusi. Dan tentu saja kita terbuka untuk teman-teman kita Kristen untuk belajar. Ya, saya akan buka room, akan buka praktek lah kalau kita bilang. Akan buka praktek untuk mengajarkan teman-teman kita Kristen ini. Oke? Ya, sekian dari saya. Dan saya harap teman-teman dukung terus. Ya, dukung terus apa yang kita lakukan. Dan sedikit informasi, kita juga sekarang mengadakan yang namanya Jumat Berkah, teman-teman. Ya, tetapi ini laporan yang minggu lalu sudah saya berikan kepada para donatur sebenarnya, tapi untuk taruh di YouTube belum ya. Karena sekali lagi, komputer saya masih di kardus.
Doakan semoga ini cepat beres supaya bisa kita langsung lampirkan yang minggu lalu, karena besok sudah mau Jumat lagi gitu kan. Ini waktu cepat kali berlalu nih kalau kita istilahnya nggak kejar. Wah, gawat. Ya, memang ngeri sekarang teman-teman, waktu cepat sekali berlalu. Ya, jadi pastikan hidup kita bermakna, hidup kita benar-benar punya tujuan yang jelas. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.